Shalom. Apa kabarnya? Pasti, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada peribahasa, tak kenal maka tak bukan sayang kepada saya. Ya, perkenalkan, nama saya Karaben Silitonga. Ya, memang seharusnya saya bulan 1 atau bulan 2 ya Pak. Pak Gembala ini mengundang saya untuk ke tempat ini, tapi kalau nggak salah di bulan 1 atau 2 saya lupa, sedang hujan parah. Nah, saya tinggal di Kelapa Gading. Kelapa Gading itu daerah-daerah parah, banjirnya di atas dengkul, udah sepaha. Aduh, saya nggak bisa lewat. Saya udah mau keluar, saya lihat aksesnya sudah nggak bisa ditembus. Saya bilang sama istri, Mi, kayaknya nggak bisa kita tembus, ini bisa mogok, saya bilang. Mogok, saya bilang, harus pamit izin sama Pak Edi. Moga-moga Pak Edi bisa memahami dan tidak marah sama kita, Mami, saya bilang. Saya foto akses jalannya, saya kirim. Pak, minta maaf saya nggak bisa khotbah. Ya, puji Tuhan, ada kabar, ada feedback, ada respon dari Pak Edi. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya udah, puji Tuhan. Akhirnya pagi hari ini menjelang siang, baru Tuhan izinkan saya ada di tempat ini. Ya, itulah perkenalan saya. Saya nggak akan lama-lama karena Pak Edi tadi bilang, Pak, saya kasih waktu sampai jam 4 ya Pak. Ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang memang mendapat tema dari Bapak Gembala, Pak Edi. Memang cukup indah ini. Temanya emang luar biasa. Saya sangat interest banget dan tertarik sekali. Ya, temanya itu adalah Allah bekerja lewat doa-doa kita. Ya. Banyak orang Kristen ini terkadang memaksakan kehendak kita. Betul? Kita harus akui, Bapak, Ibu, dan saya terkadang suka memaksa Tuhan. Lewat doa kita, Tuhan suruh bekerja untuk kemauan kita, betul? Sering. Tapi jemaat tidak mau mengakui. Yang tahu hanya isi hatinya dan Tuhan. Tapi biarlah pagi menjelang siang hari ini kita belajar dari perspektif yang berbeda. Ya. Allah bekerja lewat doa-doa kita. Tentu Allah itu bekerja atas doa-doa kita. Karena doa itu adalah suatu hubungan. Suatu relationship. Suatu permohonan. Kalau saya boleh meluruskan lagi, doa itu bukan sekedar permintaan. Amin. Iya. Doa itu adalah bagian daripada kita mengucap syukur bahwa kebaikan Tuhan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah atas setiap kita. Kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa. Kalau saya boleh sampaikan, kita ini sebenarnya menjadi orang Kristen seharusnya sudah akil balik. Saya sering sampaikan ini di kampus maupun di khotbah-khotbah saya. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi Kristen 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20, 30, bahkan Tuhan izinkan umur panjang 40 tahun bercokol, beribadah, mengikut Tuhan. Bayangkan, kalau itu kita konversi ke dalam dunia pendidikan, berapa ratus SKS Bapak Ibu sudah terima. Ya, berkat, pemulihan, pertolongan, mujizat, soal dosa. Kalau satu khotbah tema ini, 3 SKS, rata-rata semua sudah doktoral semua. Tapi kenapa
Kristen nggak pernah mengerti isi hati Tuhan. Maunya Tuhan tuh mengerti saya, Allah itu mengerti saya, Roh Kudus mengerti saya, Bapak Gembala mengerti saya. Mari kita rubah. Bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan? Amin. Kita ini diciptakan dari Tuhan. Bukan Tuhan berasal dari kita, tapi kita ini berasal dari Dia. Hak prerogatif ada di tangannya. Kenapa kita suka memaksakan? Makanya judulnya bagus. Allah bekerja lewat doa-doa kita. Doa itu iya dan amin. Tapi yang menjadi kendala bagi kita, apakah kita bisa menerima pekerjaan Allah lewat doa-doa kita? Kalau boleh jujur Bapak Ibu, seberapa banyak yang Bapak Ibu doakan saat ini langsung terjadi? Ini fakta. Bahkan maaf, fakta kehidupan. Bapak Ibu bergumul dari 10 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun lalu, sampai sekarang saya yakin masih banyak yang belum dijawab Tuhan. Itu fakta. Untuk itu kita mari dewasa sama-sama di dalam Tuhan. Mengikut Tuhan itu harus dewasa. Kita ini bergerak di dalam dunia karismatik, betul? Kalau kita kembali flashback ke belakang, gerakan karismatik itu luar biasa. Hebat. Makanya saya menggali, mengkaji, menganalisis gerakan karismatik itu luar biasa. Tapi kenapa gerakan karismatik mengalami pergeseran yang luar biasa? Karena kita tidak mengerti isi hati Tuhan. Dikit-dikit klaim, dikit-dikit klaim, dikit-dikit klaim. Hai Bapak Ibu, maaf, saya harus berkata jujur. Tuhan bukan gudang asuransi. Tuhan bukan kantor prudensial, Allianz, bukan. Kita sampai nangis darah pun juga kalau Tuhan belum menjawab, itu haknya. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Bukan pada saat kita menerima berkat Tuhan, kita mengucap syukur. Kita sembuh dari sakit, mengucap syukur. Dapat berkat 20 miliar, kita mengucap syukur. Nah, dalam kesusahanku pun mengucap syukur. Bapak Ibu, kalau boleh ngomong jujur, apa sih yang kita cari di dalam dunia ini? Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan lebih dalam lagi, saya ingin membuka pemahaman kita agar kita mengerti isi hati Tuhan. Makan di warteg, restoran, bahkan yang maaf, saya udah pernah merasakan namanya steak di SCB di 400 gram itu 1,5 juta dengan wine cuma sampai sini nih Bapak Ibu. Sampai sini rasanya. Tidak ada lagi namanya kesenangan. Kesenanganku hanya di dalam Yesus. Seberapa enak? Bapak Ibu punya mobil baru Fortuner. Seminggu dilap-lap. Sebulan dilap-lap. Coba sudah 3 tahun. Kena tanah dikit, gak bakal itu diperhatiin, dicuci, dibiarkan. Itu sifat manusia. Maka dari itu kita harus mengerti isi hati Tuhan. Kehidupan kita bukan hal-hal yang makanan, mobil, harta benda. Bagaimana batinnya kita ini? Semakin diperbaharui hari demi hari. Agar kita mendapatkan apa? Tempat di dalam kerajaan Allah. Kalau boleh saya bertanya, ini hari apa? Ingat waktu memperingati hari apa nih kita untuk pesta Kosta itu apa? Tuhan Yesus naik untuk apa? Mempersiapkan kita. Pekerjaan Dia sudah selesai di dalam dunia. Tinggal kita yang meneruskan. Bagaimana kita mengerjakan pekerjaannya kalau kita juga belum siap? Analoginya begini Bapak Ibu.
Jangan katakan untuk ibu-ibu, saya pinter masak nasi goreng, kalau kita nggak pernah mengolah, memasak nasi goreng. Mari kita pagi hari ini menjelang siang kita belajar bersama-sama. Sama-sama kita belajar. Saya juga belajar kok. Nggak mudah menjadi orang Kristen, amin. Nggak mudah. Kita nggak ada yang tahu nilai kita di hadapan Tuhan ini berapa. Entah saya 3, entah Bapak Ibu 8 atau 9, tidak ada yang tahu. Itu hak prerogatif Tuhan, kedalaman Tuhan yang memberikan nilai kita selama kita masih hidup di dalam dunia. Untuk adik-adik anak musik, saya mantan musisi rohani. Ayo sungguh-sungguh kalian mempersiapkan diri kalian. Bukan hanya bermain musik, tapi bagaimana kalian bermain musik ketika ada chord 7, chord 9, chord 11 dimainkan, jemaat Tuhan bisa nangis. Berarti itu keberhasilan kalian semua. Hadirat Tuhan itu kuat di sini. Kita terlalu banyak ngomong ayat, tapi diri kita tidak kita perhatikan untuk menjadi seperti Kristus. Maaf ya Bapak Ibu, bukan marah-marah ya. Pak Gembala, maaf ya, bukan marah-marah Pak. Ya, kita sama-sama. Saya rindu dari tempat ini tidak ada yang terhilang dari hadapan Tuhan. Semua kita tercatat. Bahkan kita mendapatkan mahkota Allah. Ngapain kita capek-capek ibadah tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun begini-begini. Tapi hidup kita tiba-tiba kita berhadapan muka dengan muka. Tuhan katakan apa? Saya tidak kenal kamu. Di kitab kita dikatakan apa? Perjanjian baru itu dikatakan apa? Pergilah dari hadapanku. Kalau kata pergi berarti ada kata lawannya kata pergi. Bisa kembali lagi. Tapi di Alkitab lama, di Alkitab terjemahan lain dikatakan begini. Pergilah dan jangan kembali lagi. Enyahlah selama-lamanya. Ayo. Apa enggak ngeri? Saya ngeri, merinding. Saya menyampaikan firman Tuhan. Kalau suatu saat saya tutup mata, tiba-tiba Tuhan berkata seperti itu pada saya. Sia-sia saya. Capek-capek saya menyampaikan firman. Saya masuk STT bertahun-tahun. Pak Edi juga sama. Capek-capek kita melayani. Saya sendiri masuk jurang maut. Apa gak sesat saya? Menjadi pengajar itu gak mudah Bapak Ibu. Menyampaikan firman Tuhan gampang. Ambil ayat, simpulkan, tafsir, lihat latar belakang. Tujuannya untuk apa? Tapi membawa Bapak Ibu kepada Tuhan. Kalau gak pimpinan Roh Kudus, gak akan. Kita yang menjadi Kristen puluhan tahun saja, kadang-kadang masih, apalagi para pebisnis, pekerja, godaan itu begitu kuat. Gembala juga, pengkhotbah juga, semua godaan begitu kuat. Lukas 18 ayat yang pertama. Kalau ada di LCD mohon dibantu ya. Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa Pak Pendeta hubungannya dengan tema kita? Allah bekerja lewat doa-doa kita. Kita tidak harus berhenti dalam berdoa. Amin. Karena doa adalah kekuatan kita. Dalam segala hal. Bukan hanya apa? Saat kita mau datang ke gereja baru kita berdoa. Tuhan, aku mau ke gereja, berkati aku Tuhan. Ya. Ketika kita pergi ke kantor, Tuhan pimpin aku Tuhan. Dalam perjalanan. Tibakan aku di kantor. Menjadi suratan yang terbuka. Menjadi berkat. Menjadi terang bagi orang banyak. Seorang ibu rumah tangga ketika bangun pagi-pagi, Tuhan, aku memulai pagi hariku dengan Engkau Tuhan. Aku akan melayani
suamiku, anak-anakku, aku masak dengan penuh cinta kasih Allah. Meskipun tempe, rasanya apa Bapak Ibu? Tetap tempe. Gak mungkin daging Bu, gak mungkin. Tempe tetap tempe nang. Saking senangnya kan? Iya itu. Tempe tetap tempe, tapi hatinya bersuka cita. Melayani suami, melayani istri dengan apa? Dengan senyum. Saya minta chord G dong. Hati yang gembira adalah obat. Hati sepi semangatnya. Orang GPD itu kalau diajak nyanyi tetap aja kuat malah. Sampai malam pun kuat. Itu hati yang gembira adalah obat. Kalau masak sambil ngedumel enak nggak enak? Makanya harus dimulai dengan doa. Ingat ketika Tuhan Yesus menghadapi pergumulan untuk menanggung kita nih, menanggung saya lah taruhlah. Dia berdoa meminta pertolongan kepada Bapaknya. Apalagi kita ini yang rapuh. Sekarang boleh ganteng, sekarang boleh cantik. Kalau Tuhan izinkan 30 tahun lagi hidup, lihat saja. Saya aja tadi duduk, kok kulit saya mulai agak keriput ya. Itulah hidup. Kalau boleh ngomong lebih dalam lagi. Ayub bilang apa? Sakit penyakit itu di sampingku. Bahkan kematian ada di sampingku. Ini setiap kita pasti mengalami. Dan harus siap. Bagiku ialah Kristus, mati adalah untung. Hanya orang Kristen yang bisa menyatakan begitu. Orang mati untung. Coba saya mau tanya. Ada 3 fase nih. Saya ingin tanya dengan jujur. Seberapa dalamnya kita dengan Tuhan? Siapa yang mengasihi Tuhan di tempat ini? Boleh angkat tangannya? Puji Tuhan. Fase pertama. Fase yang kedua. Siapa yang mau berjumpa dengan Tuhan? Haleluya. Nilainya 10. Yang terakhir. Ya. Siapa yang mau mati duluan bertemu dengan Tuhan? Ada yang mau kan? Ayo jujur. Nggak ada yang mau. Kenapa? Pertanyaannya ketiga ini. Hampir di semua gereja dari berbagai denominasi saya sampaikan. Pertanyaan yang ketiga, nggak ada yang mau angkat tangan. Padahal itu kendaraan kita. Bertemu dengan Tuhan lewat kematian. Ini bukan menakutkan Bapak Ibu. Ini agak nyerong dikit nih. Tuh loh. Kita berdoa. Tapi giliran mau menghadapi kematian, ketakutan semua. Padahal kendaraan kita berjumpa dengan Tuhan hanya lewat kematian. Enggak yang muda, enggak yang tua, enggak yang kecil. Saya sering sampaikan sama istri sama anak saya. Nak, Mi, kalau papi harus mati muda, mami harus kuat. Margaret harus kuat. Papi sering masuk ke pedalaman. Harus kuat, nak. Ya. Tidak boleh cengeng. Menjadi istri hamba Tuhan dan menjadi anak hamba Tuhan tidak boleh cengeng. Semua kita akan mati. Hanya caranya aja yang berbeda dan waktunya yang berbeda. Nah. Kita harus kuat. Iya. Yang tadi yang saya bilang, apa yang kita cari di dalam dunia? Meskipun Inang pakai kalung sal begitu besar, maaf Inang kalau diizinkan Tuhan, dipanggil Tuhan juga paling itu kalung dengan liontin diwariskan sama anak. Apa yang kita bawa? Menjaga satu frekuensi dengan Tuhan tidak mudah.
Satu DNA dengan Tuhan tidak mudah. Jangan menjadi ukuran orang yang duduk di bangku setiap minggu ini akan menjadi orang pilihan Tuhan. Belum tentu. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar. Kita bangkit. Kita hidup di postmodern Bapak Ibu yang serba sulit sekarang, betul. Kalau nggak lewat doa, bagaimana kita bisa kuat? Bayangkan saja kemarin saya ganti oli yang 5 liter cuma biasanya itu 270, 280, tiba-tiba 500. Bayangkan. Gak bisa dibawa turun itu uang. Kita yang harus menaikkan pendapatan, betul. Apalagi keadaan seperti ini. Berharap mendapatkan pendapatan kita naik, bagaimana caranya? Kalau enggak kita bergantung dengan Tuhan. Tuhan katakan apa? Di Yeremia. Terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya. Dan ada komanya. Ada yang tahu? Dan yang hatinya menjauh daripada Allah. Banyak orang hanya tahu ayatnya itu, tapi komanya dia lupa. Yang menjauh daripada Allah. Kita banyak suka mengandalkan kepintaran, pengalaman kita. Sehingga Tuhan gak kita libatkan. Doa gak kita aktifkan. Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan aja bisa gagal. Apalagi orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan Maha Pengasih. Yes, saya aminkan. Tuhan Maha Penyayang. Yes, benar. Tapi ingat, ada bagian kita yang kita harus kerjakan. Tuhan itu bukan kacungnya kita. Bukan pembantu kita. Dia raja di atas segala raja. Yang menjadi pendamping kita. Kalau dia kita panggil, dia akan datang. Analoginya begini Bapak Ibu. Kalau saya panggil Pak Edi, pasti Pak Edi respon. Kalau Pak Edi tidak saya panggil sebagai gembala, tidak mungkin respon. Sama Tuhan juga begitu. Kadang-kadang kita dinina-bobokkan dengan pengajaran-pengajaran. Oh, Pak Pendeta, Tuhan kan Maha Kasih, Maha Penyayang. Yes, betul, saya tahu. Tapi ada bagian kita yang harus kita libatkan, mengaktifkan dia hadir dalam kita. Masih ada 3 jam lagi ya Pak Edi ya. Saya kalau khotbah begini 2 jam 3 jam betah saya kuat. Saya nggak tahu, bingung saya. Kadang-kadang saya lupa waktu. Kadang-kadang di belakang langsung dikasih timer di tab besar waktunya. Allah bekerja lewat doa-doa kita. Yang menjadi pertanyaan, kalau Allah tidak bekerja dalam doa-doa kita, bagaimana kita? Kita balik, coba bahasa ini. Bapak Ibu masih setia enggak? Kalau Tuhan tidak bekerja lewat doa-doa kita. Halo? Halo? Masih setia enggak? Benar? Puji Tuhan. Kalau Tuhan enggak menolong kita, Bapak Ibu masih mau dekat Tuhan enggak? Itu yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Kita balik sekarang. Kalau Tuhan tidak turut campur dalam kehidupan kita, kita masih terus menyembah Tuhan enggak? Mau datang ke gereja enggak? Memberikan persembahan enggak? Tidak mudah. Subjektivitas kita tinggi Bapak Ibu. Pribadi kita ini, buat diluruskan itu. Dek, saya minta dong. Ada lagu ini, tapi banyak orang yang tidak bisa mensinkronkan dalam dirinya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
Coba mulai siang hari ini, coba ubah doa kita. Sisipi kata-kata begini Bapak Ibu. Tuhan, hampiri aku Tuhan. Datangi aku Tuhan. Jangan lewatkan aku Tuhan. Aku butuh Engkau. Jangan setiap doa selalu lebih dominan kata-kata berkat. Berkati aku Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Selalu umat Tuhan selalu itu saja yang keluar. Coba belajar kita melibatkan, aktifkan. Tuhan hampiri aku. Aku butuh Engkau Tuhan. Datangi aku Tuhan. Sebab aku kosong, aku butuh Engkau Tuhan. Jangan lewati saja Tuhan diriku. Kalau kita menjadi orang Kristen yang dewasa itu enak Bapak Ibu. Ditempa badai, ditempa angin, topan, kita tenang, kokoh, kuat. Karena ada Tuhan yang menolongku. Ingat, dunia ini akan menarik kita untuk berjauh daripada Tuhan. Kalau kita tidak berjaga-jaga yang saya bilang ini, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau kita nggak berjaga-jaga, daging ini lemah kan? Daging ini lemah. Jangankan Bapak Ibu saya, misalnya saya disodorkan uang 1 miliar di depan misalnya, saya untuk berbuat jahat, itu bisa menggoda. Jemaat kan gak lihat saya. Coba. Begitu jahatnya hati manusia. Kalau gak berjaga-jaga kita berbahaya sekali. Pelayan-pelayan Tuhan juga. Ketika pelayanan, moga-moga kalian hatinya di sini, puji Tuhan. Tiba-tiba udah tinggal 3 jam lagi ada tawaran pelayanan. Ada pelayanan main musik, tolong dong di sini. Ya tahulah, nggak usah dibuka lah ya, maksudnya dia milih yang lebih enak. Bisa loh Tuhan uji sampai setitik itu. Kalau nggak berdoa ini berbahaya sekali Bapak Ibu. Ya ini ada orang tua saya banyak ya yang sudah umur di atas kepala 6, bahkan mungkin di atas kepala 7. Kita harus menjadi suratan yang terbuka bagi keluarga kita. Bagaimana kita bisa menjadi terang di luar sana. Kalau kita di sini tidak belajar sungguh-sungguh. Ada yang bilang begini, Pak Pendeta, kita kan harus jadi berkat bagi yang seiman. Yes, tapi ingat, eklesia, kita dipanggil keluar, bukan dipanggil ke dalam. Kita di sini belajar semua untuk mempraktekkan di luar sana. Saya punya kebiasaan sama istri, sama anak. Kebetulan anak di Bandung sekarang. Saya kalau di mall Kelapa Gading dekat dengan rumah, saya setiap Sabtu tuh selalu ke mall. Saya healing karena istri saya di hari Sabtu masuk karena perusahaan Jepang kan, masuk dia. Di pinggir jalan sebelum masuk mall itu sudah bertahun-tahun kami punya langganan seperti apa? Seperti maaf ya, anak yang mungut-mungut, mulung-mulung gitu pakai karung. Pertama kali saya ingat 3 tahun apa 4 tahun lalu, saya datang, saya lewat, hati saya digerakkan. Cuma modal berapa? 5.000. Tiba-tiba saya jalan, saya digerakkan untuk ngasih. Saya hanya bilang begini, Nak, ini buat kamu ya. Tuhan sayang kamu. Saya ingat kata-kata ini pertama kali. Tuhan sayang kamu ya. Tahu apa balasannya anak itu? Om orang Kristen ya, bayangkan. Saya nggak tahu dia bertobat atau nggak, terima Tuhan Yesus atau nggak, saya nggak tahu. Tapi uang 5.000 membekas di dirinya. Setiap Sabtu langganan saya akhirnya kasih. Saya suka dicium tangan. Saya maaf ya, dia mungkin bajunya kotor, tapi tangan saya elus itu rambutnya, itu anak itu cowok, mungkin umur 10 tahun mungkin kali ya. Saya elus rambutnya. Tuhan sayang kamu ya nak. Bagaimana kita bisa menjadi berkat di sana?
Memang terutama yang seiman. Unity di dalam keluarga GPDI di tempat ini. Yang susah mari bantu. Yang gak ada beras mari bantu. Itu indahnya kasih Tuhan. Saling menopang. Efesus 6 ayat yang ke-18. Efesus 6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan untuk segala orang kudus. Orang kudus itu bukan hanya gembala. Orang kudus itu orang yang menyenangkan Tuhan. Orang yang melayani Tuhan. Orang yang rajin berdoa. Orang yang rajin ibadah. Orang yang sering memperhatikan orang yang dalam kesusahan. Itu orang kudus. Bukan hanya kami-kami aja sebagai pengkhotbah gembala yang orang kudus. Bapak ibu ini juga semua orang kudus, katakan amin. Jadi tidak ada yang namanya ada perbedaan. Ada jarak jauh dengan pengkhotbah gembala dengan jemaat. Kita orang yang di mana? Strata yang paling tinggi. Tidak. Kita semua sama di mata Tuhan. Karena firman mau apa? Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau gereja menjalankan perusahaan atau metode perusahaan, ibarat atasan dengan bawahan. Ibarat ngebos sebagai gembala. Tidak sehat. Ada pengerjanya salah, langsung dimarahin. Pendoanya telat datang. Itu gaya bos. Tapi kalau gembala, kalau dia telat, ayo, masuk. Fokus. Musik juga telat. Ayo, udah. Ada juga gembala modelnya begitu. Ya maaf. Mungkin dia uangnya banyak, tapi dia lupa. Dia dapat uang dari caranya Tuhan. Dia lupa memuliakan hartanya lewat apa? Lewat kehidupannya. Kita punya harta banyak, mau buat apa sih Bapak Ibu? Harta yang banyak itu adalah kendaraan kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Iya. Bapak Ibu punya harta miliaran digenggam begini nih. Gak ada gunanya. Bapak Ibu ketika punya harta yang banyak, gak pernah kekurangan Bapak Ibu. Saya sudah menjadi saksi hidup. Saya kenal dengan hamba-hamba Tuhan yang latar belakangnya memang dia pengusaha. Tidak semua gembala yang latar belakangnya hamba Tuhan atau pengusaha itu jelek atau negatif, tidak. Banyak mereka yang berkorban, tapi mereka tidak mau ngomong banyak. Mereka bertindak. Saya berharap dari tempat ini, yuk, kalau ada pelayanan misi, Bapak Ibu menabur, ambil bagian. Mungkin Bapak gembala, mungkin dengan tim, dengan rekan-rekannya di luar sana, ada pelayanan masuk ke pedalaman, bantu, nabur. Kita datang telanjang, pulang telanjang, gak bawa apa-apa Bapak Ibu. Ini loh, Allah itu bekerja lewat doa-doa kita. Allah bekerja lewat apa? Perbuatan kita. Allah bekerja lewat apa? Lewat seluruh hidup kita secara holistik ini. Gak sepotong-sepotong. Tuhan mau segenap hidup kita, amin. Gak sepotong. Tuhan mau seluruh hidup kita ini menyenangkan Tuhan. Hidup yang sementara ini ayo kita gunakan sama-sama untuk melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan.
dia. Saya takut soalnya tadi dia bilang jam 3, jam 4. Yang belakang ada yang melototin saya, Pak. Saya dipelototin. Haleluya. Yuk. Saya minta 2 Tawarik 7. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Saya tadi mau buat PPT. Tapi takutnya kepanjangan. Udahlah, gak usah bikin PPT lah, langsung aja saya bilang. Ya, ini ayat yang terakhir. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Di Alkitab kita yang umumnya ini, terjemahan baru bunyinya begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka serta memulihkan negeri ini. Ini adalah cerita tentang Raja Salomo, di mana Raja Salomo itu telah membangun bait Allah selama bertahun-tahun, kurang lebih 7 tahun. Di situ suatu malam habis setelah bait Allah diselesaikan oleh Raja Salomo, Allah berkata punya perjanjian khusus terhadap diri Salomo. Agar apa? Bangsanya dipulihkan. Kita juga rindu bukan? Lewat doa-doa kita, Tuhan bekerja dan kita dipulihkan. Amin. Kita masih perlu berkat Tuhan. Amin. Saya saja masih perlu berkat Tuhan. Kalau nggak ada berkat Tuhan, gimana saya bisa masuk ke pedalaman? Kadang-kadang saya kayak besok kami mau ke Batam, lalu kami mau ke Ningau. Ningau itu Malaysia agak pinggir-pinggiran. Kami udah pikirkan, soalnya gerejanya memang agak di pedalaman. Kami harus membawa amplop dari Jakarta. Maaf, jangan berharap amplop di sana nggak bakal ada. Kita harus ngerti, kita harus menabur. Dan moga-moga ada 4 orang kami akan berangkat ke sana. Kami mempersiapkan uang ditukar ringgit buat mereka di sana. Dan saya belajar nabung, Bapak Ibu. Menabung dari hasil kalau Tuhan kirimkan berkat saya dari pelayanan-pelayanan rata-rata. Maaf ya Bapak Ibu, nggak ada maksud apa-apa ya. Maaf, saya harus ngomong jujur agar Bapak Ibu juga belajar menabur. Saya rata-rata setengah. Ini Tuhan dengar. Saya nggak lebihkan, saya nggak kurang. Kalau ada istri saya dengar, dia menjadi saksi. Saya belajar menabur. Saya nggak pikir besok Tuhan pelihara kok pusing-pusing amat sih begituan. Makan tempe, tahu, kangkung enak sama aja. Nggak ada. Jadi pendeta harus makan daging, nggak ada. Sayur asem juga enak. Saya kemarin aja, saya dari retret di hari terakhir orang-orang makan ayam, saya cuma apa? Sayur asem sama sambal, enak nikmat. Nah, saya nabung. Itu yang saya pakai. Apalagi harga pesawat sekarang naiknya juga nggak kira-kira. Saya awal tahun saya lihat tiket tuh 1,213. Sekarang sudah 2,7 sekali berangkat. PP saja sudah hampir 6 juta. Kalau mikirin daging ngapain saya jauh-jauh? 6 juta enak dah. Enak. Bisa ngajak anak istri makan ke mall, Pak Edi. Iya. Saya buang-buang ngapain? 6 juta naik pesawat, hanya 2 jam lebih. Coba saya makan sama anak, sama istri. Makan di Rembulan kek, ya kan? Makan di sini kek, di Itasuki apa di mana makan. Enak nikmat. Ini saya harus uang. Saya untuk belikan tiket untuk menjangkau mereka, memberkati mereka. Banyak orang-orang Indonesia yang perlu hamba-hamba Tuhan dari sini untuk memberikan kekuatan mereka di sana juga. Di sana pun juga sedang mengalami goyang-goyangnya juga. Malaysia pun juga
goncang goyang Bapak Ibu. Sama. Bapak Ibu harus tetap kuat. Ya, bagaimanapun caranya, maaf. Ini kalau dolar tembus ke 18.000, kebetulan saya ada link di KSP di ring istana. Pertalite tidak bisa dipertahankan, pasti naik. Ini sudah 17.600, tinggal 400 perak lagi naik. Pertalite nggak bisa dipertahankan, Bang. Bisa nanti bisa 12, 13, bahkan 14.000. Bayangkan Bapak Ibu, kalau pertalite saja 14.000, 13.000, harga makanan pasti melambung naik lagi. Sekarang saja sudah naik. Ibu-ibu bisa merasakan lah. Saya juga sebagai ibu-ibu juga, kalau istri saya ke kantor, habis dari kantor saya suka belanja soalnya. Saya ngerti ikan pepes, ikan cuek, ati ampela, ceker per kilo, ya kan, tahu inilah, tahu itulah, saya tahu. Kok naik Bang? Kok naik? Wow. Kalau nggak kuat suami istri bisa begini nih. Harus kuat, unity. Firman katakan dunia tidak semakin baik. Itu Alkitab, sudah harus siap. Makanya nih temanya bagus. Ya, Allah bekerja lewat doa-doa kita. Tapi Bapak Ibu harus siap. Kalau Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, itu haknya Tuhan. Tidak boleh maksa. Tuhan, kok doaku gak dijawab? Jangan. Kita sebagai orang tua harus mengerti bahwa kadang kita juga mendidik anak-anak kita begitu, bukan? Betul? Coba bayangkan, anak umur 5 tahun minta main kembang api, dikasih enggak? Gak akan. Tuhan tahu yang terbaik. Makanya jangan paksa Tuhan. Berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Aku akan mendengarkan dari surga. Yuk kita sama-sama mulai. Saya ambil contoh lagi. Bagi para pedagang, pengusaha, jauhkan dari kejahatan. Amin. Misalnya nih, kacamata ini harganya misalnya 50.000. Modalnya lah 50.000. Ditawar 60.000. Sudah ada untung belum? Sudah ada. Tapi banyak pengusaha yang suka berbohong. Modal 50.000, ditawar 60.000. Pak, saya tawar ya Pak 60.000. Tahu pedagangnya bilang apa? Belum dapat Pak, modalnya belum sampai. Bayangkan. Hal kecil Bapak Ibu, mulut nih. Padahal modalnya udah sampai. Bagi Bapak Ibu yang berbisnis cukup ngomong seperti ini. Pak, 60.000 ya. Maaf Pak, belum dapat. Udah gitu aja. Nggak usah ada embel-embelnya. Orang berdagang cari untung itu lumrah. Mencari laba itu lumrah. Yang berbohong itu yang tidak lumrah. Berbisnis kita bohong lewat mulut. Jangan. Gimana kita mau mendapatkan berkat? Hari Minggu kita muji Tuhan. Haleluya, haleluya. Keluar haleluya semua. Ngeri ya? Berbohong tetap jalan. Ingat, bohong itu ibarat ditampung dalam kirbatnya Allah. Ketika mangkok itu sudah penuh dengan dosa kita, ditambah lagi tumpah enggak? Tumpah luber dan siap. Yang tumpah itu kita harus tanggung semuanya. Tak mudah jadi orang Kristen. Sama-sama belajar. Jadi saya simpulkan ya, siang hari ini saya nggak lama-lama nih Pedi. Ini peringatan keras bahwa tantangan terbesar di akhir zaman bukan hanya menganiaya dari luar, tetapi keputusan yang merayap dalam hati diri kita
yang membunuh doa kita. Katakan amin. Bukan dari luar, dari diri kita. Yang menghancurkan diri kita sendiri. Doa-doa kita hancurkan, kita patahkan dari pemikiran kita. Siang hari ini kita belajar sama-sama. Amin. Tuhan berkati. Minta G. Bapakku yang baik. Mohon sinar ya, bantu ya. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, hati ku rasakan. Bapakku yang baik.
sebagai tanda bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami berdoa sebagai tanda kami juga membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak mau bermain-main lagi dalam sisa hidup kami Tuhan. Tidak ada alasan kami tidak melayani Tuhan. Kami harus melayani Tuhan sampai rambut putih kami Tuhan. Sampai Engkau menggendong kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. GPDI Permata Tuhan. Kami bersama-sama bergandengan tangan. Unity Tuhan. Kami saling menerima satu sama lain. Kami saling mengasihi. Kami saling bersama-sama berjalan maju untuk melayani Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Tapi Engkau tetap berbicara dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang tak terbatas. Allah yang tidak pernah kami batasi. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap bekerja Tuhan. Dan bekerjalah yang terbaik buat kami Tuhan. Lewat doa-doa kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau Tuhan. Zaman dan dunia tidak semakin baik. Hanya di dalam Engkau kami menemukan kebaikan itu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Bapak. Dari Bapak Gembala, Bapak Edi Tuhan. Istri, anak-anak keluarga besarnya. Para pengerja Tuhan. Para pelayan Tuhan. Dan juga jemaat Tuhan yang Kau kirim Tuhan. Menjadi jemaat yang setia di tempat ini Tuhan. Mari Bapa, tutup bungkus kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Ajar kami Tuhan untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu. Ajar kami untuk tidak mencuri Tuhan bagian-Mu. Kami mau belajar memberikan yang terbaik lewat segenap hidup kami. Lewat apa yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Biar suasana setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kabut kemuliaan tetap kuat di ruangan ini Tuhan. Amin. Dan ajar Tuhan, para jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, mereka keluar dari zona nyaman-Mu Tuhan. Mereka bisa menjalankan amanat agung-Mu Tuhan. Membawa jiwa-jiwa Tuhan kepada Tuhan. Menjadi saksi Kristus ya Tuhan. Kuduskan tanganku Tuhan. Aku mau melepaskan berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat dari Israel itu Tuhan turun siang hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku percaya kalau aku nanti akan kembali ke tempat ini Tuhan. Tidak ada bangku yang kosong lagi Tuhan. Jiwa-jiwa baru akan memenuhi bangku-bangku yang kosong. Dan tempat ini penuh dengan kabut kemuliaan Allah. Dan tidak akan cukup lagi tempat ini. Karena suasana surgawi terlalu kuat di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Perlengkapi setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu menjadi senjata kekuatan kami. Untuk menjalani kehidupan kami sehari demi sehari bersama Engkau. Dan keluar kami menjadi terang, menjadi garam. Di sana kami melihat bahwa Kristus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami akhiri Tuhan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin.